Karena begini, gerakan ini di awal-awal pergerakan, kalau kita mengutamakan manajemen, birokrasi, gerakan ini akan banyak kendala. Belum bergerak ini harus ini. Organisasi itu minimal harus punya tempat, kantor, fasilitas, dan lain sebagainya. Itu bukan gerakan. Yang penting, gerakan ini menunjukkan keseriusan untuk memberikan fasilitas, kesempatan, mengajak, memfasilitasi, mengajari. Ketika ada 20-30 orang sudah bisa membaca Al-Quran, dari situlah keberkahan yang akan membesarkan organisasi. Ketika organisasi ini memang harus besar. Sehingga saya ke rekan-rekan, kita ini semua saat ini adalah sebagai perintis. Tugas kita menggerakkan kanan kiri semampu kita. Adapun manajemennya, adapun besarnya organisasi, biarkan kita serahkan ke generasi kita selanjutnya. Jangan sombong bahwa organisasi ini harus besar di masa kita. Kita tahu Mbah Haji Hasyim Asy'ari tanpa handphone, ngirim surat. Saya ingat orang tua saya dulu di PCNU, sekretarisnya ketika minta tanda tangan ke rumah, belum ada handphone, belum ada apa, itu pakai motor L2G, tanda tangan surat, muter, dan muter itu bisa menghabiskan waktu sampai seminggu. Kita sekarang hidup di era medsos yang luar biasa, diklik, diundang sekarang. Makanya untuk organisasi ini, baik di DPP, di DPW maupun di DPD, struktur dalam keorganisasian itu saya nyatakan tidak penting. Di dalam struktur ada 70 orang, yang aktif 5 orang, syukuri. Karena kemuliaan Al-Quran ini Allah berikan kepada orang yang memang dikehendaki. Saya punya misi, kalau ada mobil mogok bisa didorong 3 orang, dorong saja. Nggak perlu buang-buang tenaga untuk teriak-teriak seorang sekampung, ayo, ini kan pengentasan buta aksara Al-Quran. Karena gerakan ini ketika sampai ke tangan penggerak akan bergerak. Untuk itu karakter daripada gerakan LPKK lebih mengutamakan dampak dan manfaat daripada fasilitas, tempat, operasional. Saya diketawain sama Bu Hera, Pak Ketum, ini mau ke Ciamis naik apa? Udah, saya bilang saya yang penting jam 7 ada di sana. Saya merasa lebih indah ketika dari Bandung ke Ciamis saya naik elep. Ketika naik elep itu saya tidak kenal banyak orang, maka tidak ada yang bertanya. Saya khusyuk bisa menyelesaikan 3 juz sampai 4 juz. Masya Allah. Jadi kalau semua perjalanan kita nikmati atas nama Al-Quran, rasanya beda rasanya. Kecuali kalau kita membangun organisasi biar kesohor, biar apa. Kesohor itu butuh mobil, butuh handphone yang luar biasa, butuh saldo di rekening, butuh jas. Ini jas saya jadi kasih sama Bu Hera, jangankan beli. Itulah saya sering diskusi dengan rekan-rekan bahwa kita ini berkhidmat, berharap syafaat Al-Quran, titik di situ saja. Maka Mu'alim Center yang akan melakukan Rakernas pada tanggal 23 Februari di Masjid Alun-Alun Bandung, ini pun Masya Allah sudah sangat banyak dukungan. Kami berharap juga dari para Nahdiyin khususnya di Jawa Barat untuk ikut serta membersamai gerakan pengentasan buta aksara Al-Quran. Mu'alim Center ini akan melakukan rapat kerja nasional. Tugasnya KBMA yang sudah terbangun diajar oleh Mu'alim, ini biarkan nanti dimanage oleh Mu'alim Center. Pengurus LPKK-nya yang menggalang dukungan pembiayaan, ketika dapat kita serahkan kepada Mu'alim Center. Karena saya menggarisbawahi dari awal bahwa pengurus LPKK ini, saya ketua umum, saya pelayan Mu'alim Al-Quran.
Jadi bukan saya yang minta dilayani. Makanya kemarin saya marah-marah ketika ada panitia Pak Ketum, itu hotelnya di mana? Lah saya bilang harusnya saya datang melayani, bukan dilayani. Kalau ada pengurus LPKK dari pusat turun ke wilayah minta difasilitasi, lebih baik keluar dari LPKK, gak usah menjadi mengatasnamakan berkhidmat, berharap syafaat Quran. No. Ini sangat luar biasa sekali saya. Karena tidak kurang dan tidak lebih. Ketika pimpinan di atas itu mau ke bawah, ini jelas dia minta pelayanan. Tapi ini LPKK justru sebaliknya diputarkan, itu menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Ini sekelas ketua umum. Syarat menjadi pengurus LPKK ini harus mau jadi pelayan. Jadi pelayan. Tidak mau jadi pelayan keluar. Ini sangat luar biasa, sahabat yang Allah muliakan. Ini saya ngeri banget ya. Ini jujur bahwa saya sebagai pengurus lembaga RMI PWNU Jawa Barat ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini jarang sistem yang dibangun bagaimana satu untuk mencerdaskan umat dalam mengentaskan Al-Quran. Yang saya ingin garis bawahi ini. Yang kedua, dari sisi transportasi dan lain sebagainya, ini betul-betul mengandalkan kekuatan hawarik kita dengan Allah. Betul. Keyakinan kita dengan Allah, kekuatan kita dengan Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika engkau dekat, aku lebih dekat. Ketika engkau jauh, maka aku lebih jauh. Nah inilah sahabat pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Ini sangat-sangat jauh sekali. Yang tidak terukur oleh saya, pemikiran saya, yang ada dalam benak saya itu bagaimana uang, bagaimana ini ada kegiatan, harus ada dana, tetapi LPKK ini sangat luar biasa. Saya mengimbau dan mengajak pada seluruh pimpinan pondok pesantren yang di bawah naungan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat, marilah kita bekerja sama, kita bersama-sama, kita wujudkan apa yang menjadi syarat dalam hidup kita, yakni warisan Al-Quran dari baginda Nabiullah Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. LPKK ini hadir di tengah-tengah kita, semoga menjadi berkah dengan Al-Quran. Karena hidup ini tanpa Al-Quran bagaikan makan tanpa garam. Itu sahabat yang ingin saya sampaikan. Pak Yai, terima kasih saya Una. Sami-sami, alhamdulillah. Ini pengalaman bagi saya, ini jujur ya. Ini ketika saya berbicara dengan suhunya ini luar biasa Yai. Saya sampai gemetaran ini. Kenapa? Ya tadi saya flashback ke belakang. Apa yang tadi dikatakan oleh Yai Syukran Makmun, bahwa kalau semua dengan penggerak, insya Allah ini semua akan bisa bergerak. Betul. Dan bisa menjaga marwah LPKK ini. Betul. Nah ini sahabat, semoga dengan hasil saya berdialog, diskusi dengan beliau dan saya Una, ketum LPKK ini, yang bisa ikut andil, bisa terjun langsung, karena yang akan memberikan syafaat adalah Al-Quran. Jelas kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Konsep inilah yang Allah katakan, bahwa jikalau engkau lupa kepada Rasul, yakni kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti engkau melupakan Allah. Dan apa yang menjadi kekuatan baginda Rasul adalah Al-Quran. Maka ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita akan semakin jauh dengan cinta dan kasih sayang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya atas berkenannya waktu. Terima kasih. Bersama, terima kasih sahabat semuanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pokoknya sekali lagi saya mengajak, baik lapisan pemerintah, TNI, Polri, mau sama siapa lagi kalau bukan oleh kita semua? Mau sama siapa lagi kalau kita tidak mau mendorong dan bangkitnya Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita? Karena jelas negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa Al-Quran kehancuran akan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan sekali lagi afwan jazakallahu khairan jaza. Saya Una yang telah memberikan gambaran bagaimana tujuan
begitu jelas sistem yang dibangun oleh LPKK ini, semoga semakin membawa keberkahan, kemaslahatan untuk kehidupan kita di dalam menuju akhirat yang sesungguhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.